Oke, kita lanjutkan di part 5. Mudah-mudahan part terakhir. Ya, kita sudah menjelaskan bagaimana satu perintah ini saya jabarkan ya, kita sudah terangkan bagaimana ketika kita memberikan perintah L sama dengan list, maka sebenarnya yang terjadi di memori adalah seperti ini. Ada sebuah objek reference dengan nama L yang akan menyimpan alamat ke objek dari list. Objek list ini setelah kita memanggil init, maka ternyata dia menyimpan 3 data, yaitu head, tail, dengan size. Jadi kita lihat head ini untuk apa, walaupun di slide minggu kemarin sudah dibahas ya, head, tail, sama size ya. Jadi head ini adalah sebuah objek reference atau pointer yang menunjuk di data yang pertama. Tail adalah objek reference yang menyimpan alamat dari node terakhir atau list terakhir ya. Ketika kita memberikan perintah yang pertama tadi ya, maka head dan tail tidak mereference dan menyimpan alamat ke manapun, atau kita katakan sebagai none atau null gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya akan menjelaskan satu perintah saja di sini, yaitu L. Saya tulis di sini aja. Ini perintahnya adalah L ya, kemudian add L kemudian underscore less, kemudian datanya adalah 10 ya. Oke. Karena L adalah objek reference ke kelas atau objek yang merupakan terjemahan kelas list ya, sekarang kita katakan sebagai objek. Nah, ini satu objek reference. Kalau kita kasih yang lain bisa, itu ada L atau yang lainnya, maka dia bisa memanggil fungsi yang dimiliki oleh kelas list. Nah, di sini kita katakan kelas list itu memiliki salah satunya adalah add last ya, Kemudian parameter yang diberikan adalah self ya. Self ini menunjuk pada objek ini. Dan kita perhatikan di sini e-nya. Ya, maka nanti e ini adalah ya, kalau saya ambil di sini ya, kalau dari dari definisi kelasnya dikatakan sebagai def, kemudian add class, kemudian self, kemudian gitu ya. Maka kalau self ini diabaikan saja, ini hanya menunjuk pada objek yang sedang kita bicarakan gitu ya, tidak bicara objek yang lain karena bisa nanti banyak objek yang lain. Maka si 10 ini akan kita berikan kepada nilai E ya, sehingga nanti nilai E sekarang adalah 10 gitu ya. Jadi ketika kita panggil L titik add last 10 ya, maka kita memanggil fungsi yang dimiliki oleh kelas list di sini add last ya. Kemudian self-nya self ini menunjuk pada objek yang sedang kita bicarakan. Kemudian E ini adalah nilai 10 yang di sini. Jadi ketika kita passing data ini ya, maka sekarang E ini adalah mereference atau ya, kalau kita mengatakan nanti ini adalah 10, bisa seperti ini ya, objeknya adalah 10, ini adalah objek reference.
kita kalau mau mudahnya aja ini nilainya adalah 10 gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, berarti kita harus lihat bagaimana detail dari kelas Atlas. Nah, bagaimana detail dari Atlas. Oke, kita lihat di sini. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa instruksi. Ya. Jadi Atlas ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti sini ada if, ada else. Ya, kalau kita mau dilihat di sini. Kita lihat perintah yang pertama saja dulu. Kita lihat perintah yang pertama. Jadi ketika kita memanggil statusnya dia ya, def add class cell A, maka di sini ada perintah pertamanya adalah kita punya sebuah objek reference lagi yang namanya adalah US, kemudian sama dengan cell titik node ya, node, kemudian di situ ada E, 6 ya. Dari instruksi ini aja ya, ini adalah perintah kita meng-create sebuah objek ya. Ini adalah objek reference-nya ya, objek reference-nya reference ini. Node ini adalah kelas yang bernama node ya, jadi tadi yang nilai 10, nah nilai 10 ini, kemudian nilai 10 lagi kita berikan kepada 6. Jadi sebenarnya ini adalah kelas. Jadi kalau kita lihat kelasnya namanya kelas node ya, kelas node. Berarti kalau kita membuat sebuah objek ya, ini adalah objeknya, maka kita akan menginvoking kelas atau init ya. Kita akan memanggil init dari siapa? Init dari kelas node. Jadi di sini ada objek reference, kemudian ada objek, ada data yang kita kirimkan adalah 10 ya. Kemudian di sini parameter yang kedua adalah 6. Jadi kita harus lihat mana definisi dari node. Nah, ini kelas node ya, ini kelas node. Jadi ketika kita memanggil kelas node seperti di sini ya, self ini mereferensi pada objek. Ini Anda boleh abaikan self dulu ya. Di sini ketika kita panggil new sama dengan node none, maka di sini ini yang kita panggil. Kita memanggil init yang dimiliki oleh kelas node, karena yang kita panggil adalah kelas node. Nah, nanti di sini berarti si node ini adalah kelas. Kita bikin objeknya di sini, yang datanya terdiri dari elemen dengan max, elemen sama max. Nanti elemennya ini adalah yang data yang kita berikan tadi, yang 10 tadi. Ya, ini kita kasih, sorry, saya salah tadi ya, bukan ini ya, tapi E ya, E ya. Oke. Jadi ketika kita memanggil Atlas perintah yang pertama, maka di sini kita punya objek reference yang namanya adalah US. US yang dia akan menyimpan alamat dari kelas atau objek node, di mana node kalau kita gambarkan seperti ini, dia terdiri dari dua data, yaitu elemen sama max. Nah, kita lihat di sini elemen sama
next. Ya. Di sini yang kita berikan adalah E sama none. Jadi E-nya ini adalah elemen, none-nya ini kita berikan kemana? Ke next-nya ya. Ke next-nya. Ya, ini adalah ke next-nya. Jadi self-nya diabaikan. Ketika manggil init ada dua parameternya, ada elemen sama ada next. Ya, ada elemen sama ada next. Ya. Nah, tadi ketika kita memanggil perintah yang pertama, mana tadi? At last, ini ya. Di sini yang kita lempar adalah E, di mana E adalah nilai dari at last di sini. 10. Jadi E-nya adalah 10. Ini E. Ya, E-nya 10. Jadi ketika kita panggil node, E-nya kita kasih ke node, kemudian salah satu parameternya adalah none. Ternyata di node initnya adalah elemen sama next. Berarti elemennya adalah E, yaitu 10, next-nya adalah none. Itu ya. Jadi kalau kita mau gambarkan di sini, si node ini akan memiliki underscore elemen yang nilainya adalah 10. Gitu ya. Ini sebenarnya kalau mau dibikin ini lagi, ini adalah sebuah objek reference yang akan mereference kepada sebuah objek yang nilainya adalah 10 ya, kalau detail. Kemudian ada next, di mana next ini isinya saat ini adalah none. Nah, alamat dari si news ini, alamat dari node ini kita berikan kepada si news tadi. Jadi si news ini akan mereference kepada node. Ya, ini alamatnya si node, kita simpan di sini. Ya, jadi news akan menyimpan alamat dari node. Udah nyambung apa belum sama link listnya? Belum. Ya, di perintah pertama ini kita baru membuat sebuah objek reference yang mereference kepada sebuah objek node yang nilai data elemennya adalah 10 dan next-nya adalah none. Oke. Kalau kita mau bikin sederhana, berarti ketika kita manggil perintah yang pertama di sini newest gitu ya. Ya, maka nanti di sini ada pointer yang akan mereference kepada node. Node ini akan ada data elemen, ada data next. Elemen akan mereference kepada data 10. Next dia tidak mereference kepada tidak ada isinya, tidak menyimpan alamat. Ini adalah node. Ya, ini kita katakan node yang pertama. Ya, node yang pertama ini adalah ya sama kayak di atas ya. Jadi ketika perintah yang pertama tadi diberikan, ya, perintah yang mana? Perintah newest sama dengan self node at none. Ya, tadi kita panggilnya mana? L at last 10. Jadi 10 ini adalah E, kemudian kita panggil di sini, ini E-nya kita lempar ke node, ke initnya, kemudian kita inisialisasi, di sini adalah none. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita berikan seperti ini, maka perintah new sama dengan self underscore node akan memiliki gambaran seperti ini. Ya. Ada sebuah pointer, ada sebuah objek reference. Ya. Ini adalah objek reference-nya. Ya, ada objek reference-nya. Ini adalah objeknya. Ya. Objek node ini adalah objek dari link list. Dan dua objek ini belum nyambung ya, belum nyambung ya. Ini adalah sebuah objek dari link list yang alamatnya disimpan oleh L. Kemudian kita tambahkan sebuah node ya, yang alamatnya kita berikan disimpan oleh news. Oke, itu baru perintah yang pertama.